Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradipa Anarki Ramadian. Dan pada video ini merupakan tugas ataupun midterm dari dasar AI dan IoT. Oke, nah berikut merupakan objektif atau project overview dari midterm ini. Yang pertama adalah problem description, yang kedua ada ANN development, yang ketiga adalah topologi ANN modification, dan yang keempat adalah performance evaluation. Oke, berikut merupakan data yang saya gunakan, yaitu integrated landings analysis. Dan data ini merupakan data tentang meteorit yang mendarat di permukaan bumi. Dan untuk masalahnya, untuk regression, kita akan memprediksi massa dari meteorit yang telah mendarat dengan input sebagai year, latitude, dan longitude. Kemudian untuk klasifikasi, kita akan mengklasifikasikan bahwa meteor tersebut found atau fell berdasarkan input yang telah saya sebutkan tadi. Baik, berikut merupakan Excel-nya. Oke, dan saya akan langsung masuk ke dalam codingnya. Oke, yang pertama, ini merupakan codingan gabungan dari klasifikasi dan regresi. Untuk simple, tapi untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik, saya akan membaginya menuju membuat dua script, yaitu classification dan regression. Oke, saya akan menjelaskan kode fullnya terlebih dahulu. Oke, pertama-tama kode ini berguna untuk membuka tabel yang terdapat dalam Excel tersebut. Oke, kemudian saya akan mengucapkan untuk classification target. Oke, berikut merupakan kode yang berguna untuk mengidentifikasi 1 untuk fail dan 0 untuk found, karena MATLAB hanya dapat membaca numerical, tidak dapat membaca teks. Kemudian saya akan ini untuk mempersiapkan regresi dari massa. Kemudian ini untuk mengekstrak data dari baris yang telah ada pada Excel, yaitu mass, fall, year, latitude, dan longitude. Kemudian untuk mempermudah MATLAB dalam membaca datanya, saya harus menormalisasi, yaitu membentuk datanya menjadi dan sebuah distribusi normal untuk mempermudah MATLAB dalam membaca data tersebut. Kemudian ini merupakan salah satu yang terpenting, itu handle missing data for both facts, karena dalam data yang telah saya peroleh terdapat sebuah nilai kosong sebagai berikut. Oke, dan bahkan ada banyak sekali nilai kosong, dan untuk mempermudah pembacaan saya harus mengeliminasi nilai-nilai kosong tersebut. Oke, ini untuk classification, ini untuk regression. Dan kemudian agar input dan target memiliki data yang satu nilai, saya harus mentranspose kedua data tersebut. Oke, ini transpose untuk classification dan ini transpose untuk regression. Oke, berikut merupakan kode yang saya gunakan agar saya dapat memodifikasi baik neurons ataupun jumlah hidden layer yang terdapat dalam neurons, digunakan ini ditandai oleh spasi di sini. Oke, saya juga dapat modifikasi transfer function yang digunakan, baik itu sigmoid, log sigmoid, ataupun dalam transfer function yang regression saya bisa menggunakan pure linear. Dan yang terakhir, saya dapat menggunakan prediksi RMSE atau root mean square. Dan RMSE yang di sini mengeluarkan input RMSE average dari total seluruh RMSE. Baik, pertama-tama mari kita mulai ke regression terlebih dahulu.
Oke, saya sudah menjelaskan kode yang tadi, dan di sini pertama-tama saya gunakan dengan jumlah neuron yang simple, yaitu 10 dulu terlebih dahulu. Dengan layer 1 saya akan menggunakan 3 layer. Oke, saya lupa menjelaskan bahwa jumlah layer, jumlah neuron, dan transfer function yang digunakan sangat dapat mempengaruhi keakuratan dari yang dinilai. Jumlah neuron dan jumlah hidden layer berpengaruh terhadap hasil, yaitu berupa underfitting dan overfitting. Jika jumlah neuron terlalu banyak akan terjadi overfitting, jika terlalu dikit maka terjadi underfitting, dan hal yang sama berlaku untuk hidden layer. Jadi ada beberapa metode yang dapat digunakan, namun saya tidak akan menjelaskan dalam video ini. Oke, baik. Transfer function juga sangat berpengaruh. Biasanya tansik digunakan untuk hidden layer yang bersifat non-linear. Logic digunakan di output layer untuk binary classification, dan pure linear digunakan di output layer untuk regresi. Oke. Untuk masalah regression saya tinggal veteran. Oke. Karena ada 3 hidden layer dan masing-masing hidden layer memiliki 10 neuron. Oke. Berikut merupakan plot yang ada dalam hasil yang telah kita dapatkan. Oke, base validation performance terdapat dalam 926581968,7866 di epoch 5. Untuk training setnya, oke, gradient dan segi nilai pada epoch 10, mu mengenai epoch 10. Oke, kita lanjut ke error histogram. Error histogram menjelaskan tentang distribusi error pada antara hasil yang terprediksi dan hasil sesungguhnya. Oke. Dan kemudian masalah yang paling penting adalah regression yang telah kita cari. Oke. Dalam training terdapat 0,083276 nilai R. Oke, dapat kita lihat sendiri bahwa tes memiliki nilai R yang maksudnya validasi memiliki nilai R yang terbaik di antara keempat ini. Mungkin jika kita bisa coba ganti jumlah neuronnya. Coba kita bisa 20, ini 20, dan 10. Oke, kita run. Oke, mungkin ini akan memakan waktu yang agak cukup lama. Ya, bisa lihat sendiri bahwa regressionnya pun akan berubah sesuai dengan nilai jumlah neuronnya dan hidden layernya. Oke, dan nilai RMS yang kita dapatkan 628.383. Tentunya ini dalam bentuk gram, karena massa yang saya prediksi dalam bentuk gram. Menurut saya ini nilai yang lumayan berada di tengah-tengah dan tidak terlalu jauh ataupun melenceng dari total nilai, karena nilai terbesar mungkin saja ada dalam jumlah value jutaan. Jadi 600.000 merupakan tidak terlalu besar dalam angka jutaan. Baik, saya lanjut ke klasifikasi. Pada dasarnya kodenya memiliki kurang lebih sama dengan yang regresi. Yang mungkin membedakan hanyalah di sini mungkin transfer function yang digunakan adalah tansigmoid, loximoid, dan loximoid. Oke, saya run sekarang. Oke, berikut merupakan confusion matrix, dan mungkin yang performance yang berbeda, lots yang berbeda dari regression adalah ROC dan confusion. Oke, jadi plot ROC
atau receiver operating characteristic bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan model untuk membedakan antara positif dan negatif. Oke, berikut merupakan value dari plot erosi tersebut. Kemudian ada pun confusion matrix. Confusion matrix menjelaskan cara mendetail jumlah data yang berada pada true positif ataupun false positif. Oke, data yang berada dalam true positif 98,3% dan false positif 1,7%. Dan tentunya ini merupakan data yang cukup bagus. Maksud saya model neural network yang cukup bagus dalam memprediksi klasifikasi. Baik, mungkin dari saya dalam midterm saya cukup di sini saja. Saya harap penjelasan saya dapat sudah cukup jelas dan dapat membantu para penonton dalam mengerjakan ya problem-problem regression dan classification menggunakan MATLAB. Saya akan menceritakan kodenya dalam link di bawah berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.